Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Miss Isnai akan menjelaskan materi bahasa Arab kelas 9 tentang fi'il amr. Oke, anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 147. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini Miss Isnai akan menjelaskan tentang fi'il amr. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, fi'il itu adalah kata kerja. Ya, fi'il ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fi'il amr. Apa sih fi'il madi? Ya, sedikit kita mengulang. Fi'il madi adalah pekerjaan yang telah dilakukan atau yang dilakukan di masa lampau. Misalnya apa? Misalnya saya telah pergi, saya telah makan, saya telah tidur. Ya, pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang telah dilakukan. Fi'il mudhari adalah pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya apa? Contohnya, saya sedang belajar, saya sedang duduk, atau apa? Misalnya saya sedang tidur. Ya, itu adalah fi'il mudhari. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar fi'il amr. Apa sih fi'il amr? Nah, fi'il artinya kata kerja, amr artinya perintah. Jadi fi'il amr di sini adalah kata kerja perintah. Ya, misalnya apa? Pergilah. Ya, pergilah kamu. Makanlah kamu. Tidurlah kamu. Terus apa? Belajarlah. Nah, itu adalah fi'il amr. Di dalam domir, fi'il amr itu menggunakan domir mukhatab atau kata ganti orang kedua. Apa saja sih domir mukhatab? Ya, di dalam domir mukhatab ada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Anta, ya, kamu laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Nah, kalian di sini berarti lebih dari dua orang. Lebih dari dua orang laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Berarti lebih dari dua orang perempuan. Nah, dalam fi'il amr kita menggunakan domir mukhatab, ya, dari anta sampai di antunna. Oke. Nah, fi'il amr tandanya itu apa? Ya, fi'lul amri mabni ala sukun, mabni ala hasfin nun, mabni ala hazfi harfi illatin. Nah, tanda fi'il amr yang pertama itu adalah sukun. Ya, tandanya adalah huruf akhirnya berbaris sukun. Yang kedua apa tanda fi'il amr? Tanda fi'il amr yang kedua adalah hazfun nun. Apa hazfun nun? Membuang huruf nun. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah hazfu harfi illatin. Ya, hazfi harfi illatin berarti membuang huruf illat. Apa saja huruf illat? Alif, waw, dan ya. Ya, itu adalah tanda pada fi'il amr. Nah, selanjutnya cara membuat fi'il amr. Yang pertama fi'il amr mabni ala sukun. Oke, seperti di dalam buku halaman 148 ya. Cara membuat fi'il amr. Nah, di buku ada fi'il amr sulasi, ada fi'il amr goiro sulasi. Fi'il amr sulasi adalah fi'il amr yang terdiri dari 3 huruf. Ya, fi'il amr sulasi adalah fi'il amr yang terdiri dari 3 huruf. Sedangkan fi'il amr goiro sulasi adalah fi'il yang terdiri dari lebih dari 3 huruf. Ya, hurufnya itu lebih dari 3. Oke, cara membuat fi'il amr sulasi yang pertama ya. Fi'il amr mabni ala sukun. Ya, cara membuatnya. Yang pertama kita harus fokus di fi'il mudhari terlebih dahulu.
Contoh misalnya kataba yaktubu. Kataba fiil madi, yaktubu fiil mudhari. Nah, jika kita ingin membuat fiil amr, maka kita harus fokus di fiil mudhari'nya terlebih dahulu. Yaktubu. Yaktubu itu domir huwa. Ya, sedangkan fiil amr kita menggunakan domir anta. Berarti anta taktubu. Nah, untuk membuat fiil amr, yang pertama fiil mudhari'nya itu kita harus membuang huruf pertama pada fiil mudhari'. Apa huruf pertama pada taktubu? Ta. Ta-nya yang pertama kita buang. Nah, setelah kita membuang huruf ta atau huruf pertama, kita sukunkan huruf yang terakhir. Apa di situ taktubu huruf terakhirnya itu ba. Ya, ba yang berbaris dhammah kita sukunkan. Oke, yang pertama kita membuang huruf ta, ya, yang ada di awal fiil mudhari'. Yang kedua kita mensukunkan huruf terakhir pada fiil mudhari'. Nah, yang tersisa apa? Kaf sukun, ta, dhammah, dan ba sukun. Bisa nggak dibaca? Tidak bisa. Oke, makanya karena awalnya sukun, huruf pertamanya sukun, kita tambahkan dengan hamzah wasol. Ya, hamzah wasol di sini barisnya apa, Miss? Nah, untuk menentukan baris hamzah wasol di sini kita lihat huruf kedua dari akhir. Ya, karena di situ huruf kedua dari akhir adalah dhammah, maka hamzah wasolnya berbaris dhammah. Jadilah fiil amrnya uktub. Ya. Untuk hamzah wasol, ya, bagaimana menentukan harokat hamzah wasol? Harokat hamzah wasol mengikuti harokat pada huruf kedua dari akhir. Jika huruf kedua dari akhir berbaris dhammah, maka hamzah wasolnya berbaris dhammah. Jika huruf kedua dari akhir berbaris fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya berbaris kasroh. Ya. Ada yang bertanya misalnya, Miss, kok nggak ada baris fathah? Ya, hamzah yang berbaris fathah itu adalah hamzah koto. Ya, hamzah wasol berbaris dhammah dan kasroh. Oke, nah itu adalah contoh pembuatan fiil amr pada fiil amr sulasi yang mabni atas sukun ya. Terus yang kedua, fiil amr ghairu sulasi. Ini kita masih membahas fiil amr mabni atas sukun. Ya, tetapi di sini fiil amr yang ghairu sulasi. Untuk yang ghairu sulasi di dalam buku ada 3 bagian. Yang pertama, pada wazan infa'ala, ifta'ala, if'ala, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, dan if'ala. Nah, cara pembuatan fiil amrnya, ya tetap kita fokus sama fiil mudhari terlebih dahulu. Ya, infa'ala fiil mudhari'nya yanfa'ilu. Itu ketika domir huwa. Ya, karena fiil amr berarti kita menggunakan domir anta. Anta tanfa'ilu. Cara membuatnya yang pertama, buang huruf pertama pada fiil mudhari'. Ta-nya kita buang. Oke, setelah kita membuang ta, ya, huruf terakhirnya kita sukunkan. Apa di situ huruf terakhir? Lam. Lam berbaris dhammah kita sukunkan. Ya. Nah, jika huruf pertamanya sudah kita buang, huruf akhir sudah kita sukunkan, bisa dibaca tidak? Tidak, ya, karena huruf pertamanya sukun, maka harus ditambahkan dengan hamzah wasol. Ya. Seperti yang tadi Miss Isna sampaikan, hamzah wasol mengikuti huruf kedua dari akhir. Kita lihat di situ huruf kedua dari akhirnya berbaris apa? Ya, berbaris kasroh, maka hamzah wasolnya berbaris kasroh. Jadi tanfa'ilu fiil amrnya adalah infa'il. Oke. Yang kedua, pada fiil amr ghairu sulasi wazan fa'ala, tafa'ala, fa'ala, tafa'ala. Pada wazan ini perubahan bentuk fiil amrnya kita fokus di fiil mudhari'nya. Ya, fa'ala fiil mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Ya, karena di sini fiil amr kita menggunakan domir anta, berarti tufa'ilu. Ya, cara membuat fiil amrnya apa? Yang pertama kita harus membuang huruf pertama pada fiil mudhari'. Tufa'ilu, huruf pertamanya adalah ta, berarti kita buang huruf ta-nya. Ya, tersisa apa? Fa'ilu. Ya, karena di sini fiil amr mabni atas sukun, maka lamnya itu harus disukunkan. Fa'il. Nah, pada wazan ini tidak memerlukan tambahan hamzah wasol. Kenapa? Karena sudah bisa dibaca, ya, fa'il, ya, sudah bisa jelas atau sudah bisa dibaca.
Oke, selanjutnya adalah fiil amr ghairu sulasi yang ketiga, wazan af'ala yuf'ilu. Ya, ini kita masih pembahasan mabni atas sukun ya. Wazan af'ala yuf'ilu, perubahan bentuk pada fiil amr ya. Yuf'ilu ya, huwa yuf'ilu, di situ fiil mudhari. Ya, domir antanya apa? Anta tuf'ilu. Ya. Perubahannya yang pertama kita harus buang huruf pertama pada fiil mudhari ya, tanya kita buang. Ya, setelah itu huruf terakhirnya kita sukunkan. Ya, tersisa apa? Fa sukun, ain kasroh dan lam sukun. Bisa dibaca enggak? Ya, tidak bisa. Ya, maka harus ditambahkan hamzah. Nah, untuk wazan af'ala di sini tambahannya adalah hamzah kotok. Ya, atau hamzah yang berbaris fathah. Oke. Nah, selanjutnya fiil amr yang mabni atas membuang nun atau hazfin nun. Dia ini ada pada domir antuma, antum dan anti. Ya, kalau tadi yang sukun, mabni atas sukun itu ada di domir anta. Ya, tadi apa misalnya? Yang tubuh fiil amrnya apa domir anta? Uktub. Ya, jadi ketika uktub maka domir antuma harusnya uktubani, ya kan? Antum uktubuna, anti uktubina harusnya. Karena fiil amr yang membuang huruf nun, jadi nunnya itu harus kita buang. Ya, yang awalnya antuma uktubani menjadi antuma uktuba. Antum uktubuna, nunnya kita buang jadi antum uktubu. Ya, begitu pula dengan anti uktubina. Ya, nun akhirnya kita buang maka menjadi uktubi. Ya, jadi untuk fiil amr mabni atas membuang nun itu nun akhirnya pada domir antuma, antum dan anti kita buang. Selanjutnya adalah fiil amr mabni ala hasfi harfi ilatin. Ya, membuang huruf ilat. Ya, tadi huruf ilat apa saja? Alif, wawu dan ya. Ya, di sini contohnya di buku ada da'a, yad'u. Ya, fiil amr kita fokus di fiil mudhari terlebih dahulu. Yad'u. Ya, yad'u di situ huruf ilatnya apa? Wawu yang ada di akhir. Ya, huruf ilatnya wawu yang ada di akhir. Cara membuat fiil amr yang pertama tadi kita buang dulu huruf pertama pada fiil mudhari'nya. Ya, yad'u, ya-nya kita buang. Ya, tersisa dal sukun, ain dan wawu. Nah, karena di sini fiil amrnya mabni atas membuang huruf ilat, maka huruf ilatnya atau wawunya kita buang. Ya, tersisa dal sukun dan ain dhammah. Bisa dibaca enggak? Tidak bisa. Ya, karena tidak bisa dibaca maka kita tambahkan hamzah wasol di awal. Ya, hamzah wasol di awal kita lihat huruf terakhir berbaris apa? Dhammah, maka hamzahnya berbaris dhammah. Jadi fiil amrnya adalah ud'u. Contoh lain misalnya ishtaro yashtari misalnya. Fiil mudhari yashtari. Bagaimana kita membuat fiil amrnya? Yang pertama kita buang dulu huruf pertama pada fiil mudhari. Ya-nya kita buang. Yang kedua, karena ini fiil amr mabni atas membuang huruf ilat, maka ya yang terakhir atau huruf ilatnya kita buang. Ya, jadi shin sukun ya, ta dan ro berbaris kasroh. Bisa dibaca enggak? Enggak bisa. Ya, karena tidak bisa dibaca maka kita tambahkan hamzah wasol di depan. Ya, berbaris apa? Kita lihat huruf terakhirnya berbaris apa? Ya, karena di situ berbaris kasroh, maka hamzah wasolnya berbaris kasroh. Jadi yang awalnya yashtari, fiil amrnya adalah ishtari. Oke, mungkin pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Mrs. Nai, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.